Pemirsa, kasus pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras akhirnya membawa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ke KPK. Kasus ini terus bergulir sejak Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyampaikan audit terkait pembelian lahan tersebut. Ahok dan BPK terlibat perbedaan pendapat soal Sumber Waras. Ahok berpendapat tidak ada yang salah dalam proses pembelian lahan tersebut, sementara BPK menyatakan ada prosedur yang dilanggar dan berpotensi merugikan negara. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita akan membahasnya dalam dialog bertopik Ahok dan Sumber Waras. Dan pemirsa, saat ini kita masih menantikan mantan Komisioner KPK Muhammad Yassin serta pengamat administrasi publik Universitas Indonesia Lisman Manurung. Dan dari luar studio juga bergabung Ketua Dewan Pengawas Ikatan Notaris Indonesia Mukhlis Patahna. Pemirsa, kasus Sumber Waras berawal dari keinginan Basuki Cahayapurnama untuk mendirikan rumah sakit kanker dan jantung di lahan rumah sakit Sumber Waras yang saat itu akan dijual ke pengembang untuk dijadikan mal. Untuk lebih jelasnya kita akan saksikan pemaparan data oleh Ahmad Murodi langsung dari Grand Studio Berita 1. Dodi, silakan. Ya, Tasya dan pemirsa, memang untuk melihat kasus Sumber Waras ini kita akan mulai dari lokasinya dulu. Untuk membahas lokasinya, karena ini juga terdapat perbedaan yang sangat lebar antara BPK dengan Ahok. Kita akan coba lihat di sini, kita lihat petanya dulu. Iya, pemirsa, ini adalah peta rumah sakit Sumber Waras. Sebetulnya yang dijual hanya sebagian saja dari tanah yang dimiliki oleh Yayasan Sumber Waras, begitu di sebelah kanan saja atau di sebelah timur. Dan ini juga yang menyebabkan kenapa kemudian BPK berkesimpulan bahwa lahan ini berada di Jalan Tomang Utara karena memang sebagian lebih dekat begitu jaraknya dengan Jalan Tomang Utara. Ada di sisi ini, pemirsa Anda bisa lihat di layar kaca Anda, dan sedikit lebih jauh dibandingkan Jalan Kiai Tapa yang ada di utara di sebelah kanan. Tapi kemudian kalau berdasarkan sertifikat memang tercantum bahwa lahan rumah sakit Sumber Waras ini terletak di Jalan Kiai Tapa. Itu dari segi lokasi. Sekarang kita akan coba lihat bagaimana kronologinya kasus Sumber Waras ini. Oke, yang pertama 12 Mei 2014, Ahok sebagai pelaksana tugas gubernur menyampaikan niat untuk membangun rumah sakit khusus kanker dan jantung. Memang rumah sakit khusus nanti yang sudah dibangun itu diharapkan bisa menyerap atau meringankan beban dari rumah sakit Darmais dan juga rumah sakit Harapan Kita yang sudah overload, sudah kelebihan pasien, sehingga nanti sebagian pasien bisa berobat ke rumah sakit Sumber Waras tersebut. Begitu. Memang awalnya Yayasan Sumber Waras juga tidak ingin menjual lahan tersebut karena mereka sudah punya perjanjian khusus dengan PT Ciputra Karya Utama yang akan membangun mal di wilayah tersebut. Tapi kemudian mereka berbalik arah, mereka membatalkan perjanjian dengan PT Ciputra Karya Utama dan kemudian memutuskan untuk menjual lahan tersebut kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Maka kemudian pada tanggal 15 Desember 2014, Bendahara Umum Pemprov DKI Jakarta mentransfer uang senilai 800 miliar rupiah ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk membeli lahan tersebut. Memang kalau kita tahu Dinas Kesehatan juga sudah mengkaji kelayakan atau kelayakan lahan tersebut, dan memang berdasarkan beberapa persyaratan sudah dipenuhi. Seperti yang pertama adalah lahannya sudah siap pakai, kemudian bebas banjir, kemudian punya akses ke jalan besar yaitu ke Jalan Kiai Tapa, dan kemudian juga luasnya juga mencapai lebih dari 2.500 meter persegi. Selanjutnya, pada tanggal 30 Desember 2014, Dinas Kesehatan DKI setelah mendapatkan transfer dari Pemprov, kemudian membayar lahan kepada Rumah Sakit Sumber Waras dalam bentuk cek. Dan sehari setelahnya, 31 Desember 2014, cek itu langsung dicairkan oleh pihak Rumah Sakit Sumber Waras. Tahapan selanjutnya, pada 6 Juli 2015, di dalam sidang paripurna BPK melaporkan laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK terhadap laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2014. Pemprov DKI mendapat opini wajar dengan pengecualian atau WDP terhadap laporan keuangan tahun 2014. Memang menurut BPK ada sekitar 70 temuan yang berindikasi korupsi atau berpotensi, maksud saya bukan berindikasi korupsi, tapi berindikasi merugikan negara dan juga berpotensi merugikan negara. Begitu, bahkan termasuk salah satunya adalah pengadaan lahan rumah sakit Sumber Waras yang dinilai oleh BPK merugikan negara sebanyak 191 miliar rupiah. Tapi kemudian Ahok menyebutkan bahwa mengungkapkan alasan pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras ketika paripurna penyampaian pandangan fraksi atas laporan pertanggungjawaban atau LPJ APBD 2014.
Tanggal 28 Oktober 2015, Ahok menyampaikan perpanjangan waktu audit investigasi kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh BPK. Ini KPK yang meminta perpanjangan dari awalnya 60 hari waktu audit investigasi ditambah 20 hari menjadi total 80 hari audit investigasi yang dilakukan oleh BPK. Kemudian BPK juga memeriksa Basuki Cahayapurnama selama 9 jam pada tanggal 23 November 2015. Basuki yang selama ini kerap bersuara lantang dan mempertanyakan kredibilitas BPK justru mendapat banyak pelajaran. Dan memang setelah diperiksa oleh BPK ini, Basuki Cahayapurnama juga menyebutkan memang masih ada beberapa lubang di sistem penganggaran DKI Jakarta yang perlu diperbaiki. Dan yang terakhir, yang paling fresh, yang kemarin baru terlaksana, yaitu Ahok mendatangi KPK sebagai saksi kasus Sumber Waras 12 April 2016. Dan memang setelah diperiksa selama 12 jam, Ahok kemudian menyebutkan bahwa justru laporan BPK lah yang dalam tanda kutip ya, ngaco. Nah, apa sebetulnya perbedaan paling prinsipil antara Ahok dengan BPK? Kita akan bisa lihat di grafik berikut ini. Ya, dari faktor lokasi saja, BPK menyebut lokasi lahan sumber waras itu bukan di Jalan Kiai Tapa, tapi di Jalan Tomang Utara. Sedangkan kalau menurut Ahok, lokasi tanah sumber waras seluas 3,6 hektar itu berada di Jalan Kiai Tapa, Grogol Jakbar, bukan di Jalan Tomang. Ini sudah kita sebutkan tadi di awal pembahasan bahwa memang ada irisan, begitu ya, lahannya ada irisan dengan Jalan Tomang Utara, tapi menurut sertifikat itu terletak di Jalan Kiai Tapa. Selanjutnya, ya ini dia lokasi faktanya ya, berdasarkan sertifikat Badan Pertanahan Nasional pada 27 Mei 98, tanah itu berada di Jalan Kiai Tapa. Statusnya hak guna bangunan nomor 2878. Selanjutnya NJOP, ini juga menjadi permasalahan antara BPK dengan Ahok karena letaknya di Jalan Tomang Utara. Lagi-lagi BPK beranggapan bahwa lahan sumber waras berada di Jalan Tomang Utara. Basis pembeliannya memakai nilai jual objek pajak jalan itu 7 juta rupiah per meter persegi. Sedangkan kalau menurut Ahok, penentu NJOP itu bukan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sudah dikaji dan Pemprov tinggal menandatangan saja begitu. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang mengkaji, kemudian menyebutkan pajak lahan itu mengikuti NJOP Jalan Kiai Tapa. NJOP Jalan Kiai Tapa kita lihat sekarang. 20,7 juta rupiah. Faktur yang ditandatangani Satrio Banyuaji, Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Grogol, menyebutkan tanah itu di Jalan Kiai Tapa dengan NJOP sebesar 20,7 juta rupiah. Angka inilah yang kemudian dipakai sebagai patokan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membayarkan uang senilai 755 miliar rupiah untuk membayar lahan sumber waras. Nextnya kerugian. BPK menilai ada kerugian negara senilai 191 miliar rupiah karena ada tawaran dari PT Ciputra Karya Utama setahun sebelumnya itu lebih murah 191 miliar karena hanya 564 miliar rupiah. Karena tadi sudah saya sebutkan bahwa memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayarkan 755 miliar rupiah untuk lahan sumber waras. Sedangkan kalau menurut Ahok, tawaran Ciputra itu ketika nilai jual objek pajak belum naik pada 2013. Sedangkan ketika naik pada 2014, NJOP tanah di seluruh Jakarta naik 80%. Faktanya, berdasarkan data SIM PBB P2 dari Direktorat Jenderal Pajak, NJOP lahan sumber waras yang ditentukan pada 2013 naik dari 12,2 juta, sedangkan pada 2014 20,7 juta. Dan yang terakhir ini BPK menyebutkan bahwa pembelian lahan ini tidak dikaji, tapi kemudian menurut Ahok justru itu sudah dibahas dan disetujui oleh DPRD DKI Jakarta. Di APBD 2014 pembelian tercantum di KUA PPAS 2014 perubahan yang ditandatangani oleh 4 pimpinan DPRD 2009-2014 kala itu, yaitu Ferial Sofyan, kemudian ada Tri Wisaksana, Boy Bernardi Sadikin, dan juga Abraham Lunggana atau Haji Lulung. Ya Tasya, itu tadi informasi yang kami miliki terkait dengan kasus sumber waras. Semoga bisa memperdalam dialog Anda. Kembali ke studio.